Ini ketika membalurkan itu saya jelaskan dulu tipsnya ya, supaya lebih umum. Nomor tahu, satu, niatkan kita ingin sembuh, yang nomor satu. Nomor dua, udah pasti, telaten dan sabar. Nomor tiga, mandi dulu sore hari. Ini khusus untuk malam ya, saya bilang terapinya. Mandi dulu sore hari, baru dibalurkan minyak parasnya. Terus yang nomor empat, usahakan minum air putih dulu, kalau bisa air hangat, sebelum dan sesudah membalurkan. Lebih baik sebelum, 1 gelas. Dan ketika terapi, usahakan ruangan AC dimatikan dulu, biar relaksasinya, biar minyaknya lebih gampang terserap. Terus kemudian, ini tidak ada balurkan setiap 1 jam itu ketika besok paginya. Terus pagi harinya, kalau bisa berjemur sinar matahari, ini tipsnya. Tapi saya akan langsung sekarang ke bagian yang diterapi. Saya akan pindah tempat ya. Saya akan pindah tempat, lebih enak saya akan mengajarkan langsung untuk langsung ke terapinya. Lebih enak langsung ke terapinya, karena ini bagian yang sangat penting bagi saya. Saya akan pindah, teman-teman, di gambar sebelah. Kita akan mulai dari telapak kaki. Kita akan mulai, jadinya ini terapi untuk penyakit apapun sama ketika menjelang tidur. Ini dilakukan pada saat malam hari menjelang tidur, teman-teman ya. Dilakukan malam hari menjelang tidur. Jadinya, saya akan mulai dari telapak kaki, pembalurannya. Kita akan mulai dari minyaknya. Kalau ruangan kita ber-AC seperti ini, ruangannya ber-AC, minyaknya saya hangatkan, supaya lebih mudah diserap di pori-pori. Jadinya lebih cepat meresap ke seluruh tubuh. Ini ada ini ya, bisa kelihatan nggak ini ya? Jadinya ini kita hangatkan seperti ini. Kalau Anda tidak beruangan ber-AC, nggak usah dihangatkan. Sama sekali nggak usah dihangatkan. Jadinya pertama, kita akan balurkan di daerah punggungnya pertama. Daerah punggungnya, bisa diangkat aja kameranya itu. Udah deketin ke sini boleh? Oh, dari ini yang kameranya. Oke. Jadinya ini di daerah punggung dulu kita balurkan sebelum ke telapak kaki ya. Yang pertama itu di daerah punggung di sini. Karena di sini pusat otot-otot banyak sekali yang belum aktif di daerah di sini. Terus sistem energi kita itu juga di sini, terutama di daerah punggung di sini. Tujuannya adalah untuk mengembalikan darah baliknya itu lebih cepat ke jantung. Lebih cepat. Jadinya kita balurkan dulu minyaknya di punggung kaki yang pertama. Di sini dulu kita balurkan, karena yang diterapi lagi menghadap ke atas, jadinya kita punggungnya di daerah sini, kita balurkan. Nah, mengambil minyaknya pun, saya lupa tadi, kita mengambil minyaknya pun agak banyak. Mengambil minyaknya pun agak banyak ya teman-teman ya. Seperti ini, tangan saya menjadi basah. Coba itu unmute biar kelihatan. Jadinya agak basah. Ya, jadinya agak basah. Yang mana kamera itu apa ini ya? Oh, dua-duanya jalan. Oke ya. Jadinya agak basah seperti ini. Kita balurkan. Kita lihat di sini, kita balurkan di sini. Nah, dibalurkan di sini, boleh diberi tekanan, tapi bukan dipijat ya. Ini pijat namanya. Kalau kita mencengkram gini, kita nggak ngerti teknik pijat, ini pijat namanya. Teman-teman ya, ini namanya pijat. Kita tidak melakukan pijat seperti ini. Yang kita lakukan adalah penekanan. Ditekan dia supaya selain memaksimalkan minyaknya masuk ke pembuluh darah dan ke sistem energi. Selain memaksimalkan masuk ke pembuluh darah dan ke sistem energi, minyaknya kita gosok agak keras, juga mengaktifkan otot di kaki kita supaya dia bisa cepat menyebar ke atas. Otot kita ini biar aktif, sehingga karena dia bisa neken, karena pembuluh darah dan sistem energi bukan hanya ada di permukaan, teman-teman, tidak hanya ada di permukaan, tapi kadang-kadang ada di dalam otot kita. Dan di sini, di telapak kaki juga, itu energinya itu ada di otot telapak.
Makanya dibalurkan agak keras dulu dari sini dibalurkan. Agak tekannya lebih keras. Bukan dipijat begini atau bukan di akupuntur seperti ini ya. Tidak di akupuntur ditekan seperti ini enggak, tapi dibalurkan lebih keras sedikit khusus di daerah telapak kaki. Di punggung kaki. Nanti di telapak kakinya, di punggung kaki ya. Kita lihat ada ankle di sini dan di sini banyak sekali di ankle ini persilangan energi. Persilangan energi, jadinya ini ankle namanya. Ya, ini kan. Nah, ini jarang ini kita harus ini ankle namanya, ankle kaki ini. Di sini banyak sekali persilangan energi. Kita balurkan di sini, nanti supaya kita balurkan di telapak kaki, itu minyaknya keserap dengan baik dan bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Seperti itu ya, di ankle kaki. Ini di ankle kaki, saya menggunakan teknik gosok seperti ini. Saya gosokkan seperti ini. Saya gosokkan di sini seperti ini, minyaknya. Tidak saya pijat seperti ini ya, tidak saya pijat seperti ini, tapi digosokkan. Nah, orang-orang manula itu banyak problem juga di ankle di sini. Banyak problem di sini karena banyak sumbatan energi atau pembuluh darahnya atau tulang kita bermasalah. Makanya dibalurkan di sini. Makanya saya bilang butuh waktu kurang lebih setengah jam kita melakukan ini sampai di punggung nanti. Jadinya dibalurkan di ankle di sini, terus di sini, dibalurkan dulu di sini. Ini namanya punggung di sini. Jadinya kita balurkan, kita gosokkan minyaknya sampai kelihatan agak kering seperti ini. Tadi kan basah, nah ini mulai mengering. Dan ini terasa di tangan saya, ototnya sudah mulai hangat. Jadinya minyaknya sudah siap diserap dan dengan cepat dia akan masuk ke pembuluh darahnya. Seperti itu di ankle di sini, terus di ankle bawahnya di sini juga dibalurkan di sini ya. Di sini kita balurkan, digosokkan. Di sini digosokkan. Seperti itu, gosokkan minyaknya. Kalau kurang di tangan minyaknya bisa dikasih lebih. Saya tambah lagi minyaknya. Oke, bisa lihat kan? Nah, setelah di sini kita akan balurkan di sela-sela jari kaki. Ingat ya, di sela-sela jari kaki, sela-selanya di sini banyak sekali jalur meridian di setiap sela-sela jari kaki ini. Ini kadang-kadang kita lupakan di sela-sela jari kaki ya. Oke. Di sela-sela jari kaki. Di sini kalau tangan kita gosokkan, akan nanti ini Fadli pasti akan jauh lebih enak rasanya ketika kita balurkan di sela-sela jari kaki di sini, kita gosokkan. Lebih baik ada waktu sedikit kita menggosokkan di sela-sela jari kaki ini karena di sini sistem energi kuat sekali di sini di sela-sela jari kaki. Kita balurkan terus gosok lagi. Gosokkan lagi seperti ini ya, teman ya. Kita gosokkan. Jangan ada pijat karena kita tidak tahu. Jangan ada pijatan penekanan seperti ini, tidak, tapi digosokkan selalu, teman-teman ya. Ini akan sangat mengoptimalkan penyembuhan. Baru kemudian dibalurkan di telapak kakinya. Kemudian kita balurkan di telapak kaki. Sambil minyak dikit lagi, kita balurkan di telapak kaki di sini. Baru kita balurkan di telapak kaki. Nah, telapak kaki ini juga sama, digosokkan. Jadinya bisa seperti ini, kita gosokkan dulu. Sekalian kita, ini daerah yang paling jarang, ini otot atau energi yang paling jarang kita sentuh. Kalau orang dulu aktif telapak kakinya karena dia berjalan di daerah dataran keras, bebatuan, tanah-tanah, rumput-rumputan, ini sekarang hampir tidak kita gunakan. Makanya kita balurkan dengan seksama di sini untuk kembali mengaktifkan energi yang ada di telapak kaki, yang orang Cina bilang jantung keduanya manusia. Karena ini daerah yang paling jauh dengan jantung kita. Kalau di sini darahnya lancar atau energinya lancar, berarti energi di tempat lain kemungkinan besar akan juga lancar. Seperti itu ya. Nih, di telapak kaki ini karena paling jauh ini letaknya dari jantung. Kalau di sini energinya aktif, tuh meridiannya aktif, pasti akan keseimbangan terjadi.
Kita gosokkan pelan-pelan seperti ini, tapi sampai tersap. Makanya saya bilang ini dilakukan malam hari untuk semua jenis penyakit. Jadinya terapi apapun kita mulai dari telapak kaki. Seperti ini ya. Teman-teman ya, telapak kakinya lagi kita gosokkan lagi. Seperti ini, kita gosokkan. Terus kita gosokkan ke atas. Terus di bawahnya kita tekan, angkat sedikit kakinya, kita gosokkan lagi. Oke. Kita lakukan ini. Ini akan rileks sekali bagi yang kita terapi, apalagi yang mengalami sakit-sakit keras, susah tidur, terus nyeri persendian, artritis, nyeri tulang, itu akan jauh sekali lebih enak. Kita balurkan lagi. Benar-benar kita lakukan ini dengan penuh niat untuk memberikan kesembuhan atau memberikan supaya orang yang kita balur ini mendapatkan kesehatan. Kita balurkan. Ini juga, ini daerah penting ini saya bilang. Ini namanya daerah yang penting yang kakinya agak melengkung di sini nih. Ini juga daerah penting, ini dibalurkan minyak sampai teresap ya. Jangan cepet-cepetan. Ini makanya saya bilang khusus untuk malam hari menggunakan paras klasik. Oke, sudah. Seperti itu sampai minyaknya teresap. Nah, ini kan telapak kaki sampai punggung ini, punggung kaki, telapak kaki, ankle sudah kita lakukan. Seperti ini, bisa kita tarik-tarik sedikit. Yang penting jangan dipijat, ini tarik ini sama dengan membalurkan dan menggosok. Oke, setelah itu, yang mana kaki Fadli yang ini? Nah, setelah itu, kita sebelum ke tulang punggung, usahakan yang ini. Kita pakai kakinya yang ini ya, biar kelihatan bagus di kamera. Pakai yang ini. Jadinya setelah kita balur di telapak kaki, kita akan lanjutkan membalur sampai di daerah dengkul di sini. Di sini juga persilangan banyak sekali ada, termasuk persendian juga di sini. Persendian ini juga di sini, plus otot-otot tendon juga banyak ada di sini, sistem energi kita juga banyak tersumbat di sini. Makanya banyak orang yang sudah usia susah untuk berjalan, terus cepat nyeri sendi karena di sini macet energinya sampai di sini. Makanya kita lanjutkan balurnya ke atas. Kita lanjutkan balurnya ke atas walaupun tidak banyak, kalau di kaki di sini tidak banyak, tapi yang penting ada tekanan sedikit setelah dari telapak kaki, ada tekanan sedikit naik. Seperti itu ya. Ada tekanan sedikit naik supaya kita pas bisa membalurkan untuk di persendian ini. Persendian di sini ya. Persendian kakinya. Kita balurkan, setelah ini kita tarik naik, balurkan ke bawah lagi. Terus di sini, apa namanya ini, di betisnya kita balurkan, di belakangnya, walaupun tidak terlalu lama di sini ya, karena ini bukan pusat energi. Tapi kita tetap wajib balurkan, minimum ototnya bisa menarik, bisa mengalami relaksasi. Baru kemudian kita balurkan di persendian yang di sini kita balurkan. Sampai di persendian di sini, ini balurkan agak lama. Balurkan di sini agak lama, teman-teman ya. Gosokkan di sini sampai minyaknya keserap. Karena di sini juga walaupun Anda tidak sakit sendi, ini wajib dibalurkan supaya dari sini minyaknya naik di sini, terus mengalami relaksasi di sini, nanti dia akan naik baru masuk ke sistem cakra kita. Karena sebenarnya sistem cakra kita itu ada di tulang punggung, tapi sebelum di sini kita balurkan, itu akan kurang optimal karena darah sama sistem energi yang terjauh ada di kaki. Tapi di sini baru kemudian di persendian lutut ini atau dengkul ini dibalurkan dulu ya. Balurkan. Buat nyaman. Nih, terserah di sini ada nih, kelihatan otot-ototnya agak kaku kayak gitu tuh, dengan dibalurkan dengan posisi hangat akan terasa. Nih, di sini tidak terlalu, yang penting kita gosokkan saja di daerah antara ankle kaki sama persendian lutut ini, yang penting ada penggosokan sedikit.
tidak ada masalah. Yang penting segini sudah cukup. Terus baru kemudian di sini. Anda bisa lakukan seperti itu biar hangat, terus minyaknya teresap. Kalau Anda asam urat, ada artritis, nyeri tulang, nyeri sendi di dengkul sini atau di lutut sini, akan sangat membantu. Tapi kalau terjadi lagi luka, itu jangan dikeraskan di balurnya. Ketika lagi cedera otot misalnya, jangan dibalurkan keras di sini ya. Balurkan. Ini enak sekali nih. Akan sangat relaksasi sekali. Minyaknya akan mudah masuk. Mulai dari sini kita balurkan. Dari sini, sendi telapak kaki, persendian di sini, sendian di sini. Seperti itu ya. Oke, setelah itu saya tidak akan balurkan semuanya. Setelah itu ini minyaknya sudah keserap dengan bagus, terserap dengan bagus, dia akan lanjut naiknya ke pinggang. Makanya kita akan balurkan kemudian setelah sampai di sini kita balurkan ke pinggang. Jadinya sekarang si ini orang yang kita balurkan atau yang kita terapi suruh balik badan. Jadinya Fadli bisa balik badan sekarang. Oke. Nah, tadi kan kita sudah balurkan sampai di sini tadi. Sekarang baru kita balurkan di area tulang punggung. Tulang punggung. Jadinya ini area tulang punggung ya. Tulang punggung, dari tulang punggung itu kategorinya itu sedikit di sela-sela pantat ini tulang ekor sampai di sini. Ini namanya batang otak di sini atau cakra ke-6 ini, cakra ke-6 yang di sini. Nah, semua sistem energi terbesar manusia atau sistem energi atau sistem cakra atau sistem meridian kita itu 6 cakra dari 7 cakra, 6 cakra utama. Cakra itu ada ribuan di tubuh manusia. 6 cakra manusia itu terletak di tulang punggung, yaitu dari tulang ekor, kelamin, dekat kelamin kalau ditarik ke atas di sini kelaminnya, terus kemudian di daerah perut di sini, terus kemudian di daerah dada di sini, terus kemudian di daerah tenggorokan di sini, leher atau tulang belakang, lagi satu ada di ubun-ubun. Lagi satu ada di ubun-ubun, dan ini cakra yang hanya di kepala. Jadinya 6 cakra kita itu ada di tulang punggung atau sistem energi kita. Makanya kalau tulang punggung kita sehat atau energi cakra di tulang punggung kita sehat, itu sebagian penyakit kita akan seimbang, sebagian penyakit kita tidak akan datang. Karena di sini pusat kekebalan, dia pusat keseimbangan, ada sistem saraf juga di tulang punggung, semua ada di sini. Makanya tadi kita mulai dari telapak kaki di sini, baru kemudian kita mulai di tulang ekor. Nah, disinilah kita membalurkan, kita mulai dari tulang ekor yang ada di sini. Tulang ekor, jadinya kalau pasangan ya cukup pakai celana pendek saja, kita balurkan dengan seksama di tulang ekor. Tadi kan sudah membalurkan di telapak kaki. Kita mulai dari pembaluran dari cakra dasar atau cakra yang di tulang ekor atau cakra di pantat. Cuma saya tidak balurkan karena ini akan agak sedikit mengganggu, tapi saya akan balurkan seperti ini saja ya. Tulang ekor, ini kalau bisa dibalurkan apa namanya, agak keras karena ini pembukanya. Inilah problem kenapa orang kalau enggak sakitnya di lutut, saya bilang kalau enggak dia sakitnya di sendi kaki di sini, dia akan sakitnya di lutut, dan kalau enggak di sini dia akan banyak problem sakit di pinggang kalau sudah usia. Karena di sini juga awal dari cakra dasar. Jadinya di sini yang harus banyak dibalurkan dulu pertama kali. Saya turunkan dikit aja ya, Fadli ya. Oke ya. Jadinya di sini daerah yang usahakan dibalurkan agak lama supaya cakra kita aktif semua, berharap keseimbangan energi di tubuh kita membaik. Kalau sistem energi kita membaik menjadi keseimbangan, kita akan jauh lebih sehat. Kita balurkan di sini sampai ke pinggang di sini, kita balurkan. Jadinya agak beri tekanan yang agak keras. Beri tekanan yang agak keras di sini, kita balurkan sampai minyaknya diserap. Karena ini kalau Anda dapat sampai di tulang ekor itu dibalurkan sampai di tulang ekor di sini. Ya.
Balurkan sampai di tulang ekor, sampai minyaknya habis. Jadinya konsentrasi dulu di tulang ekor dan di cakra pinggang atau perut. Balurkan. Nah, dulu sebelum saya ada minyak paras, saya selalu menggunakan ini dengan minyak ramuan sendiri, tapi tanpa merek. Dan saya selalu melakukan membalurkan dengan optimal di daerah pinggang. Karena di sini, kalau orang bilang, daerah ini, kalau kita bilang daerah perut ke bawah sampai di sini, ini, daerah pantat, pinggang, ini adalah core. Core itu apa ya? Pusat. Dia penghubung upper body sama lower body. Jadinya penghubung body atas kita sama body bawah. Tadi kaki sebagai penyangga tubuh kita, tapi ini penghubung ke bawah sama ke atas. Makanya di sini wajib dibalurkan semua. Di sini banyak sekali juga organ-organ tubuh banyak ada di sini. Di daerah sini, makanya orang diabetes juga dibalurkan di sini optimal. Terus orang kista, gangguan pencernaan, itu banyak gabung di sini. Terus ginjal juga di sini. Ini namanya core. Di daerah kunci. Daerah pusat. Ini dibalurkan dulu. Tuh ya. Usahakan, karena cakra atau meridian penghubung cakra itu kadang ada di permukaan kulit, kadang dia masuk ke dalam otot. Makanya wajib dibalurkan. Nah, setelah ini agak lama, daerah pantat di sini agak lama, atau tulang ekor di sini agak lama kita balurkan. Baru kita lanjut ke semua ke sini, tidak ada masalah, barengan di sini. Ini barengan boleh. Dari sini ke sini barengan ini. Cakra kedua, cakra ketiga, keempat, kelima ini barengan. Nanti kemudian baru di leher agak lama, di lehernya agak lama. Jadinya kita balurkan sekarang di daerah punggungnya. Ini sudah boleh bebas ini dibalurkan. Tidak butuh konsentrasi lebih, naik turun boleh, yang penting ke samping begini boleh, kita ada tekanan. Kalau bisa tetap ada tekanan, sekalian kita bisa mendapatkan yang optimal. Terus kemudian kalau relaksasi terjadi, itu akan mudah sekali tertidur habis ini orang yang kita balurkan. Itu ya. Di sini kita balurkan, ini minyaknya gampang sekali teresap. Kalau kita dengan tekanan, ada force sedikit tekanan, tapi bukan memijat seperti ini ya. Kita tidak memijat seperti ini. Ini hanya kalau kita tanpa menggunakan minyak atau tanpa menggunakan minyak yang bermanfaat, itu orang ahli pijat baru. Tapi kalau untuk umum itu ditekan, seperti itu, ditekan, gosok, gitu ya. Tekan, gosok, seperti itu aja. Tekan, gosok, seperti itu aja caranya ya. Kita naik turun, naik membuka pori-pori, turun lagi menutup pori-pori, seperti itu, supaya minyaknya teresap. Oke, kita balurkan. Terus kemudian agak ke sini, kita balurkan di daerah sini, punggung sini, khusus daerah punggung sini, kita balurkan sedikit ke samping. Di bahu kita, di bahu di sini juga banyak orang gangguan di persendian di sini. Sekalian kita balurkan. Di usia senja, kadang-kadang motion kita, coba saya lihat fotonya, body saya lihat. Kadang-kadang problem kita itu adalah, rambut saya panjang, sorry. Problem kita itu persendian yang di sini kedua-duanya jadi masalah juga. Kita nggak bisa menggerakkan secara optimal. Mana kameranya yang itu ya? Tidak bisa menggerakkan secara optimal, nggak bisa diangkat seperti ini, dan kadang-kadang kita sakit. Motionnya kita itu semakin usia semakin berkurang. Makanya perlu dibalurkan juga. Di sini ada beberapa cakra penting juga. Ini paru-paru itu kalau paru-paru itu dari sini lari ke sini, biasanya terganggu kita di sini, gangguan paru-paru, pernapasan itu kadang-kadang tangan susah diangkat. Makanya di sini persendian penting di sini, di daerah sini kita balurkan. Kita balurkan di sini. Sebelum kita membalurkan di leher. Persendian di sini. Oke, persendian di tangan di sini. Persendian bahu namanya. Di sini kita balurkan juga di sini sama, gosok di bahu sebelahnya seperti itu ya, rutin kita gosokkan. Balurkan malam hari, kita balurkan. Oke, kita balurkan.
Dewa slide yang tadi itu salah kayaknya enggak di situ tuh. Oh, enggak ya. Terus kemudian setelah ini teresap secara maksimal, ini sudah teresap kanan kiri sudah, bahunya dari ekor ke atas sampai di sini sudah, dari sini sampai di sini sudah. Sekarang baru kita di leher. Ini daerah yang penting juga, ini leher ini ya. Ini leher di sini juga banyak problem. Di sini pusat persilangan juga banyak sekali, di sini pusat persilangan. Kadang-kadang kalau kita tegang, stres pasti sakit di sini, atau sakit kepala, tegang di sini, daerah bahu di sini sedikit, daerah bahu di sini, makanya di sini wajib dibalurkan agak lama. Kasih tekanan sedikit, jangan hanya sampai di leher, sampai ke atas di sini, kita balurkan. Ini akan enak sekali, kasih pijatan sedikit, kita balurkan. Daerah samping di sini kita balurkan. Ini cakra tenggorokannya penting sekali nih. Ini naik sedikit, boleh lebihkan sampai di kepala di sini, kita balurkan supaya dia bisa menerobos ke cakra dahi sampai di ubun-ubun. Balurkan agak banyak. Minyaknya kita kasih, gosokkan di sini, di daerah leher di sini. Oke. Ya, di daerah leher di sini agak lama sedikit. Tadi kan di sini agak lama di pantatnya agak lama, terus naik langsung ke sini, kemudian di daerah sini dibalurkan. Ya. Kemudian Anda bisa tambah sedikit di belakang telinga ini sekalian, di belakang ke telinga, karena ini masuk cakra dahi dia. Belakang telinga di sini, saya lihat di belakang telinga kita gosokkan, terus kemudian Anda bisa balurkan telinganya dengan cara menjewer sedikit-sedikit telinganya, dikasih minyak ya, sekalian. Seperti itu. Nah, ini minyaknya sudah teresap dengan baik, jadinya kita naik turunkan, gosok, naik turun kita gosok. Nggak ada pijat seperti ini ya, kita apalagi dengan tekanan jempol atau gosok begini nggak. Cukup dengan dibalurkan, tujuannya minyaknya masuk. Bisa napas nggak? Nih kita ya, seperti itu. Enak di sini, daerah sini enak. Oke. Sini. Di kepala sedikit, sudah. Kemudian, ini sebenarnya secara inti, semua kita sudah melakukan sudah. Nah, kita untuk memperbaiki sistem organ, untuk organ kita juga baik, kita tambahkan sedikit pembalurannya di bagian depan. Banyak organ yang di depan. Tadi kan ini kita mengaktifkan sistem cakra dari sini ke sini, sistem energinya dari sini sampai di sini. Sekarang kita untuk organ tubuhnya biar seimbang. Kita balik badan sekarang. Ini sebenarnya intinya sudah selesai. Itu yang paling penting. Baru kemudian di daerah dada sama di daerah perut. Ini organ banyak di sini, organ tubuh di sini, pencernaan di sini, pankreas di sini, lambung di sini. Oke, mungkin mohon ditunggu sebentar, mungkin ada Perut di sini kita balurkan, jadinya kita gosokkan seperti ini. Semua arahnya pembaluran itu ke arah pusar. Ini pusar ya, ini pusat namanya kor, pusar. Nah, ini coba lihat ini ya, ini pusarnya atau apa bahasa Indonesianya pusar itu? Pusar ya? Ya pusar, pusat, kor. Di sini. Balurkan dari samping ke sini. Itu seperti ini ya. Balurkan. Ini juga banyak membantu berbagai jenis penyakit. Bukan hanya satu, semua itu bisa membantu. Minimum Anda menjadi rileks, tenang, dan bisa istirahat malamnya. Ini dibalurkan. Oke, seperti ini dibalurkan dari samping. Dari samping satunya sama, di sini dibalurkan dari samping satunya ke arah perut ke sini. Ini untuk mah, gangguan pencernaan itu bagus sekali. Terus di perut bawah juga kita tekan di sini sedikit, tapi jangan tekannya berlebihan. Yang penting minyaknya diserap.
Terus kemudian dari dada ke bawah. Di sini, dari sini ke sini. Jadinya Anda GERD atau apapun ini balurkan di daerah sini. Oke, balurkan ke bawah di sini. Biasanya kalau Anda mah akan di daerah dada di sini akan tidak nyaman, sangat tidak nyaman di sini, kita balurkan ke sini. Oke, semua arahnya ke perut sini, balurkan di sini ya. Balurkan ke perut. Gosok saja. Cukup kita menggunakan telapak ya. Telapak tangan kita gunakan. Semua ini supaya tidak ada, jangan begini atau begini itu tidak. Kita gunakan seluruhnya ini. Sehingga kita pun nggak habis tenaga. Nggak banyak tenaga, hanya dengan menekan saja begini, kita sudah memberikan minyaknya optimal di kulit. Ya, sini. Kita gosokkan di sini. Kita gosokkan. Ya. Oke ya, kita gosokkan di daerah dada. Kemudian sudah di perut, kita buat minyaknya sampai diserap. Kemudian baru di dada. Ini daerah dada namanya. Ini untuk pernapasan lebih plong, untuk meningkatkan antibodi juga. Di sini di daerah dada di sini. Ini cakra tenggorokan di sini sampai cakra di dada, cakra hati di sini kita balurkan. Juga ketemu sendi yang di sebelah sini, tangan Anda susah diangkat dan sebagainya, di daerah sendi di sini kita gosokkan. Daerah sendi di sini juga kita gosokkan. Ya. Di sini di dada digosokkan. Oke. Gosokkan di daerah leher sini sudah. Jadinya tidak terlalu selama yang di punggung, tapi di sini cukup saja digosokkan saja sudah cukup. Nah, kalau Anda mau sedikit ketika ada tekanan pekerjaan dan sebagainya, ini sudah biar aja. Ada sedikit kita balurkan di cakra dahi. Di sini cakra lagi 2 ya. 1 cakranya, 1 ekor, 2 kelamin, 3 perut, 4 dada, 5. 5 cakra ada di sepanjang tulang punggung dari sini sampai sini. Cakra yang ke-6 ada di dahi sini. Yang orang sebut sebagai mata ketiga. Yang mana kameranya itu tuh? Ini ya. Ini mata ketiga, di sini bisa dibalurkan. Ini bisa dibalurkan sedikit di sini, di alis-alis ini untuk memperbaiki mata kita juga. Di alisnya sini sekalian. Ini terakhir ya, jadinya sekalian di sini kita balurkan. Di sini nggak terlalu lama, yang penting hangat ya, kita gosokkan tangannya biar hangat sedikit. Di sini, ini cakra ketiga. Ini biasanya tempat stres kita, tekanan pekerjaan, terus kemudian anak kita rewel, banyak pekerjaan lain, ini di sini, balurkan. Baru kemudian kita lanjutkan di cakra yang terakhir, di ubun-ubun. Baru kita gosokkan sambil pijat kepalanya sedikit. Jadinya gini, gosok kepalanya. Ini cakra yang terakhir, cakra ke-7 itu ada di ubun-ubun di sini. Balurkan. Ya. Di sini kita balurkan sedikit saja, yang penting ada minyak di sini. Itu kalau ada sakit kepala, sering migrain itu sekalian boleh dipijat, dikasih minyak agak banyak. Tapi kalau tidak ya cukup. Yang penting kita ada sentuhan lembut di sini, sentuhan lembut untuk memberikan relaksasi di cakra yang terakhir, sahasrara cakra ini. Setelah itu biarkan minyaknya, kalau Anda punya selimut ya diselimutin, yang sakit ini ya udah pakai pakaian, dia akan tidur. Usahakan minyaknya sudah terserap seperti ini, tidak masih banyak tersisa, jadinya ini sudah seperti kering seperti ini, dia bisa sudah pakai baju dan pasti akan bisa tidur dengan lelap. Ketika malam hari, keunggulannya ini nggak bisa tutup ya, biar nggak kelihatan. Bisa kelihatan. Ketika malam hari, nggak bisa fokus nih kamera yang ini. Nah,
Dingin Fadli. Enak. Ya, kalau kita sudah habis dipijat, kita akan selimutan, boleh dihidupkan AC, bisa istirahat. Atau itu aja dah. Pakai ke sini, fokusin ke sayanya. Biar saya bisa ngomong. Oke. Kenapa di malam hari dilakukan seperti ini, teman-teman? Kenapa di malam hari? Karena pada saat kita akan menjelang istirahat, itu momen yang paling penting. Kenapa saya sebut momen yang paling penting? Tidur adalah penyembuhan terbaik. Tubuh akan mereparasi seluruh tubuhnya ketika kita bisa istirahat dengan baik. Dan ini akan terjadi ketika kita membalurkan tubuh yang sakit secara optimal di sore hari. Dan ini penggunaannya adalah minyak paras klasik. Jangan minyak-minyak jenis lain. Jadinya kita penggunaannya jangan ada minyak energizing. Minyak energizing itu berupa minyak hot, minyak PR79, itu jangan ada. Lebih baik ini, karena ini minyak bekerja tidak lokal. Kalau minyak VR itu kalau kita gosokkan di sini, ya di sini aja dia kerjanya lokal. Kalau ini tidak, dia akan membuat relaksasi seluruh tubuh, dan ketika dia tidur dengan nyenyak, hampir seluruh kamera yang mana ini? Ini ya. Oke, hampir sebagian besar 90% yang menggunakan minyak paras di malam hari secara optimal, yang nomor satu, apa yang akan terjadi di nomor satu? Tidur akan nyenyak, dia akan mencapai deep sleep. Deep sleep itu tidur dengan sangat nyenyak, kurang lebih bisa 6-8 jam. Optimal bisa 8 jam tanpa terbangun. Itu memberikan proses penyembuhan yang sangat banyak. Anda radang sendi akan diperbaiki, terus sirkulasi darah Anda akan kembali normal, detak jantung Anda yang tensi tinggi akan mulai melambat, terus kemudian kolesterolnya. Karena sistem energi kita dibuat sangat nyaman atau mengalami keseimbangan, lebih seimbang lah dari sebelumnya. Karena kita sakit sebenarnya yang terjadi adalah tubuh kita tidak seimbang. Bisa karena faktor makanan, bisa karena faktor pikiran, atau karena faktor keseimbangan energi. Itulah sebabnya kenapa malam hari paling penting dibalurkan. Nah, ketika dia sudah bangun pagi, nanti dia akan segar, usahakan mandi, dibersihkan sisa-sisa minyaknya ini. Mandi, kalau bisa paginya dibalurkan, tapi balurnya tidak seoptimal ini. Cukup telapak kaki saja di daerah pinggang, naik sedikit di punggung, bisa sendiri itu dilakukan di pagi hari. Terus kemudian ketika dia mau beraktivitas, keluar rumah, mau kerja, mau olahraga, mau kundangan, itu kita bawa minyak yang satunya keluar. Minyak minyak PR79 atau Kerhotnya itu. Kita bawa minyak ini keluar kemana-mana. Nggak usah bawa klasik, cukup Anda bawa untuk di malam hari saja. Kalau Anda bawa pun tidak ada masalah ya. Tapi ketika Anda keluar mulai beraktivitas, Anda bawa ini. Kalau Anda tidak suka aroma rempah yang di Kerhot ini atau di Care biasa, Anda bisa pakai minyak angin yang 79 ini. Ini aromanya fresh banget, Anda bisa bawa. Balurkan di daerah yang bermasalah, perut mual, balurkan di mual. Anda nyeri di dada, balurkan di dada. Anda nyeri di habis olahraga di tengkuk di sini di lutut, Anda balurkan di lutut. Sakit kepala, Anda balurkan. Ini untuk ketika Anda beraktivitas. Jadinya ini untuk beraktivitas, ini untuk healing di malam hari. Paras klasik ini healing. Dan ketika sudah seperti ini, akan sangat nyaman sekali kita selimut, dia bisa istirahat, awalnya pusing, migrain misalnya, atau nyeri, mens tidak lancar, terus dan sebagainya, itu akan sangat bagus sekali. Dia akan bisa istirahat dengan lelap, dia itu akan bisa tidur dengan nyenyak. Tuh. Kalau misalnya kebanyakan minum air, sebelum dibalur seperti ini bisa ke toilet dulu pipis, supaya nanti malamnya tidak terganggu bangun untuk pipis. Seperti itu. Jadinya yang paling terbantu dengan kasus ini adalah orang-orang yang terbantu dengan terapi model seperti ini. Siapa yang paling terbantu? Adalah mereka yang sudah usia di atas 40 tahun ke atas.
atau 35 tahun ke atas. Karena sebenarnya sistem energi tubuhnya sudah menurun fungsinya. Ototnya sudah menurun. Sistem tulangnya sudah menurun. Sistem peredaran darahnya sudah menurun fungsinya karena usia. Terus kemudian peredaran darah limpatiknya juga menurun. Respirasi atau pernafasannya juga sudah tidak 100%. Makanya diperlukanlah terapi secara global dari telapak kaki sampai di ubun-ubun di sini. Kita perlukan itu malam hari sekali, tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa, banyak kehabisan faras klasik, tapi kita bisa sehat optimal pada saat malam hari, bisa tidur dengan nyenyak, kemudian besok paginya kembali bisa normal beraktivitas. Itu intinya, peranan membalurkan di malam hari. Kalau Anda pasangannya lagi sakit, Anda balurkan, terus kemudian Anda mau istirahat, Anda balurkan sendiri, habis itu baru istirahat bersama. Kalau dengan pasangan, kalau kita nenek, orang tua kita, anak kita lagi sakit, ya balurkan dulu biar anaknya bisa istirahat. Ini udah pasti akan sangat mudah sekali bisa istirahat. Seperti itu. Jadinya ini metode orang lama untuk menyembuhkan. Kalau dulu kan banyak orang kalau dia tidak bisa bikin minyak sendiri, biasanya mereka pakai minyak kelapa yang digeprek. Misalnya dikasih jahe, bawang, itu digeprek, dibalurkan. Untuk demam juga biasanya dilakukan seperti ini. Kalau lemah, kalau sekarang banyak orang yang juga untuk meningkatkan kekebalan karena virus, demam, terus kemudian pernapasan nggak bagus, ini juga bagus dilakukan malam hari. Seperti itu. Jadinya saya konsentrasikan penyembuhan atau terapi healingnya hari ini khusus untuk di malam hari saja. Saya tidak ajarkan untuk terapi mandiri di perjalanan, menggunakan minyak dan sebagainya, karena saya banyak dengar cerita, ya mereka tidak optimal membantu si yang sakit. Karena ya manula penyakit 40 tahun ke atas itu sudah kompleks sekali. Ada sakitnya, kita sebut ya sakit karena sistem. Sakit karena tulang semua, mengalami pengapuran, terus penurunan kekurangan kalsium dan sebagainya, itu tulang semua. Nyeri sendi kaki, sebagainya, asam urat, susah di sini, tangan susah diangkat, kaki susah ditekuk seperti ini, itu tulang semua. Ada yang otot. Ototnya itu lemah semua. Untuk berjalan saja susah ototnya, itu faktor usia. Semua ototnya udah nggak kuat lagi. Itu juga faktor usia, menurun fungsinya. Terus ada yang sistem peredaran darahnya sudah tidak lancar. Darahnya sudah kental, terus kemudian tensi tinggi, dan sebagainya. Terus kemudian ini telapak kaki, anggap ini telapak kaki saya ini, misalnya, darahnya tidak bisa naik dengan baik, makanya terjadi varises. Varises itu makanya karena darah yang dari bawah susah naik ke jantung. Untuk membawa CO2 dari bawah ke jantung dan ke paru-paru itu darah kotornya itu naik, itu berat, itu kadang-kadang menjadi varises. Kita kegemukan juga faktornya. Itu namanya kardionya, sistem peredaran darahnya. Belum lagi sistem energinya. Karena kita jarang bergerak, karena kita banyak stres dan sebagainya, energi kita menggumpal di banyak titik sehingga kita pusing dan sebagainya, banyak problem. Meridian itu. Belum lagi limpatik, sistem kekebalan tubuh kita juga, sistem kekebalan tubuh. Nah, dengan terapi ini itu membantu semua menjaga keseimbangan, tidak menyembuhkan. Karena kita pun tidak menyembuhkan secara langsung instan, hari ini kita balurkan bisa langsung sembuh begitu, tidak. Karena kita sakit pun terjadi bertahun-tahun, karena bisa 5 tahun, 10 tahun gaya hidup kita, minimal kita membalurkan ini, meringankan sakitnya dan berangsur-angsur akan jauh lebih baik. Seperti tadi Ibu bilang nyeri sendi sudah bisa sholat, terus kemudian telinga mendengung dan sebagainya nanti. Itu pasti sangat membantu dengan terapi ini. Semua orang-orang yang kita sayangi, saya sangat rekomendasikan sekali, orang-orang yang kita sayangi, lakukan terapi seperti ini. Terutama orang tua kita kalau masih punya orang tua. Atau anak kita. Atau kalau pasangan kita. Kalau sudah mulai ada kolesterol dan sebagainya. Balurkan secara rutin. Terus besok pagi minum air putih, air hangat yang banyak. Itu akan sangat membantu. Saya melakukan ini
bukan hanya semenjak punya minyak faras, saya sudah melakukan ini bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk menterapi banyak pasien ketika saya buka klinik di rumah. Jadinya saya lakukan ini, mereka akan sangat rileks, terus kemudian saya biarkan tidur, 1-2 jam mereka bangun, mereka bisa pulang, nanti sampai di rumah bisa mandi air hangat lagi, istirahat. Tapi kalau jauh lebih bagus menggunakan minyak faras klasik, kenapa? Karena kita nggak perlu lagi cari tukang terapi seperti saya dulu, tinggal Anda di rumah lakukan, setelah balur langsung bisa tidur. Nggak perlu lagi harus bangun dari tempat kita berobat, terus kita pulang. Padahal kita butuh langsung istirahat seperti ini. Mungkin itu dari saya. Nanti teman-teman, bagi teman-teman yang mau, saya akan akhiri pada apa ada tanya jawab nggak ya? Atau kalau ada tanya jawab, saya bisa buka di situ, bisa nggak pertanyaannya dibuka di kamera itu ya? Sekalian saya dari sini aja, kalau bolak-balik takutnya rusak lagi. Ini Fadli jangan diliatin aja deh, ditinggiin sedikit, kasihan dia kelihatan kamera terus. Oke ya, naikin dikit. Oke, bisa santai Fadli gerak-gerak, atau Fadli kalau mau sudah selesai boleh. Boleh. Iya, ngantuk katanya, dia mau cari tempat sebelah, tadi udah sempat ketiduran. Saya lihat ya sekalian ya, saya pindah ke sini supaya nanti nggak pindah lagi. Saya lihat pertanyaan. Mana kameranya ini ya? Yang saya dekat ini. Situ boleh ya. Sebentar ya. Oke. Kenapa setelah balurkan minyak sering pengen buang air kecil? Enggak apa-apa, buang air kecil saja. Berarti kan sistem kita, sistem urinasi kita membaik, enggak apa-apa. Keluarkan semua pipisnya, nggak boleh kita nahan. Terus kemudian, saya juga varises. Rutin saya balurkan, varisesnya hampir hilang sekarang varisesnya. Benar, varises itu, kenapa orang varises? Karena darah dari telapak kaki itu berat sekali naik ke jantung. Makanya dia bongkar-bongkar berat sekali sehingga membesar terus pembuluh darahnya. Jadinya rutin membalurkan di daerah di sini, di daerah betis di sini balurkan dari telapak kaki, dari betis di sini balurkan telapak kaki, akan sangat membantu sekali untuk menyembuhkan varises. Karena otot-otot kita di telapak kaki dan di betis itu akan diperkuat samping sistem energi kita. Saya kalau sementara dibalur selalu ketiduran. Kalau Anda ketiduran dibalurkan itu tidak apa-apa, langsung aja tidur udah. Sampai besok pagi tidak ada masalah karena ini memang sengaja membuat Bapak Ibu bisa tidur. Bisa tidur dan bisa istirahat, idealnya 6 jam paling sedikit bisa tidur. Kalau Anda bisa tidur 6 jam, besok paginya itu Anda akan fresh, mandi air hangat, itu seger banget. Yakin saya seger banget. Coba aja. Kalau setelah saya balurkan, badan saya sering terasa pegel. Terus daerah pinggang saya ada, tuh sebentar dulu naik tulisannya itu. Daerah pinggang saya, jangan naikin. Duh, saya nggak bisa lihat ya. Naik tulisannya kecepatan bergerak. Ya, kalau Anda setelah dibalurkan minyak faras, Anda terasa pegel, lanjutkan saja, nggak ada masalah. Berarti sistem otot Anda lagi lemah. Itu sistem otot Anda lagi lemah. Terus kemudian sistem tulang Anda juga jarang bergerak. Yang ketiga, Anda kekurangan cairan. Minum air putih dulu besoknya sebelum Anda balur. Besoknya misalnya sore Anda balur, dari siang banyakin dulu minum air. Anda kekurangan cairan di dalam tubuh Anda. Besok ulang lagi balur, itu akan jauh lebih enak. Seperti itu. Kalau Anda ada batu ginjal seperti tadi, banyak minum air, balurkan di daerah pinggang seperti ini, rutin, tambahan setiap 2 jam sekali di luar terapi malam hari. Cara membalurkan benjolan di leher. Ini wajib. Jadinya seperti tadi itu wajib, Bapak Ibu ya. Ini ritual malam yang rutin dilakukan setiap malam. Terus tambah Anda gunakan sehari-hari, bisa di siang hari Anda menggunakan salah satu dari ini. Bisa Anda gunakan di siang hari, misalnya Anda di leher, Anda gosokkan di leher kalau bisa setiap 1 jam sekali di daerah leher, pakai ini. PR79 sama Paras Care Hot.
Ini ya, kalau Anda benjolan di leher, gosokkan saja setiap 2 jam. Kalau Anda tidak suka aroma rempah, pakai yang minyak angin yang aroma fresh. Ini aromanya fresh. Dibalurkan di leher Anda. Ya, seperti itu. Terus, bolehkah menggunakan minyak paras selagi mengandung? Boleh. Intinya dibalurkan. Usia kandungan berapapun silahkan pakai minyak paras, tapi jangan ada pemijatan dan penekanan. Cukup digosok saja dan malah sangat membantu sekali pembaluran lembut, membuat Anda merasa nyaman, rileks, stresnya bisa hilang. Terus kemudian pegel-pegel di daerah paha di sini biasanya terutama orang hamil sudah agak besar itu di daerah pinggang di sini sakit sekali, di daerah paha karena membawa beban berat yang kurang lebih 2 kilo di perut itu lumayan membuat tubuh kita butuh relaksasi dengan cara di selangkangan dalam sini dibalurkan, sama di daerah perut kita bisa balurkan biar terasa lebih hangat, juga membantu pergerakan bayi. Yang penting jangan ada pijatan seperti ini. Ya. Saya ada minus di mata. Bagaimana pembalurannya? Intinya minus itu karena cakra di mata kita di daerah sini sama otot kita itu kurang aktif. Ototnya awalnya orang minus sama plus menurut orang Tempo dulu penglihatan tidak bagus, teori orang Tempo dulu karena otot di sini jarang direlaksasi atau jarang dibalurkan minyak. Jadinya balurkan minyak di daerah otot mata. Kalau otot kuat berarti mata jadi kuat. Otot matanya dulu dikuatkan, jadinya balurkan di daerah sini. Tambahannya tadi malam hari, balurkan di daerah mata di sini ya. Balurkan. Kurang lebih 5 menit, 3 menit dibalurkan di sini. Daerah sini ya. Dibalurkan di daerah sini. Terus kalau mau Anda bisa diwaslap pakai air hangat, dikasih minyak, malamnya ditutup lagi. Seperti ini matanya. Besok pagi akan banyak keluar kotoran dan otot-otot mata kita akan semakin kuat sehingga bisa memberikan lensa mata pun akan pelan-pelan terangsang kembali membaik atau setidak-tidaknya tidak memburuk. Seperti itu. Peradangan hati dibalurkan di mana? Peradangan hati balurkan di daerah dada aja biasa. Terus usahakan bisa tidur dengan nyenyak. Terus kemudian jangan banyak begadang. Wajibnya usahakan bisa Anda tidur ya. Steroid pakai setiap 2 jam, paras klasik lama-lama mengecil. Yang penting sabar, karena ini herbal, betul. Terima kasih testimoninya ya. Tiroid bisa membaik, yang penting sabar katanya. Pelan-pelan saya mengecil, terima kasih. Hah? Ya, sebentar ya. Teman-teman nanti kalau bagi yang mau ada testimoni, share aja di sini silahkan. Langsung. Itu tinnitus, telinga berdengung gimana balurnya? Tadi sudah diceritakan oleh testimoni yang tadi. Jadinya dibalurkan daerah telinga, dibalurkan daerah sini, tetap seperti sama tadi. Balurkan di daerah telinga. Di sini balurkan secara rutin setiap 1-2 jam. Anda bisa teteskan sedikit minyaknya juga ke telinga. Lipoma, ya balurkan aja di lipoma. Jangan keras-keras, yang penting gosokkan minyaknya. Ya, yang penting pokoknya rutin saja menggunakan. Bengkak. Karena air itu biasanya bengkak atau ginjal. Balurkan saja di daerah bengkaknya rutin. Pokoknya malam sama, terus kemudian balurkan di bengkaknya. Misalnya kaki ini bengkak ya, kaki ini bengkak. Otot-otot di atas bengkaknya itu dibalurkan. Otot-otot misalnya ini bengkak di sini, kaki ini, kaki ini. Ini di sini juga dibalurkan. Supaya air yang ada di bengkak itu bisa keluar dia, membaik. Tiroid ya dibalurkan di daerah tiroid. Liver di mana balurnya? Liver di daerah dada. Terus pengalaman teman saya, bisul, bedah, cebok sabun. Oh ini ya, sebentar ini. Pengalaman teman saya yang ambeien sebesar bisul sampai disuruh bedah, saya sarankan disarankan cebok, terus kemudian panasin minyak faras, celup kapas, dubur lama-kelamaan ambaiennya sudah hilang. Bisa sembuh. Oh, terima kasih. Ini testimoni. Terima kasih banyak. Testimoni dari temannya. Hernia itu sebenarnya bisa menutup sendiri, tapi
Kalau kasusnya sudah berat, saya rekomendasi untuk operasi dulu. Tapi kalau tidak, itu balurkan di daerah perut rutin, jangan suka ngangkat-ngangkat yang berat, terus kemudian jangan olahraga yang berat dulu. Terus kemudian hernia juga tidak boleh makan terlalu banyak. Itu makan berminyak karena itu memberi tekanan ke bawah. Kalau dibalurkan, cukup balurkan, gosok dari bawah ke atas saja di perutnya. Gosok saja, kalau dia keluar masukin dulu, terus kemudian digosokkan di perut. Pelan-pelan saja. Sebenarnya intinya sambil dia tidak lolos lagi ke bawah untuk hernia, pelan-pelan kita berharap dia membentuk jaringan baru untuk menutup. Tapi kalau sudah keras, operasi dulu baru. Ya, saya tidak berani itu, bisa operasi dulu lah kalau keras. Kalau tidak, ya tinggal digosokkan rutin, nanti dia akan bisa mempercepat pembentukan jaringan baru untuk penyangga di bawahnya. Untuk batuk berdahak, tidak kunjung sembuh, sering kambuh, udara dingin, itu balurkan sambil menjemur sinar matahari. Itu intinya kekurangan panas. Suhu tubuh kurang, jadinya rutin balurkan seperti tadi malamnya, terus pagi hari jangan takut sama sinar matahari. Kalau itu bisa, itu kalau batuk nggak sembuh kemungkinan bisa autoimun juga. Tubuh tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Makanya butuh vitamin D, kalau orang dulu bilang butuh energi surya atau energi sinar matahari.